Halo penikmat duniawi, balik lagi konten gua, kita ngosor, ngobrol tanpa sensor. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar lu gak ketinggalan video-video menarik dari gua. Dan satu lagi, buat lu yang suka naik gunung, jangan lupa follow akun ini, kepoin aja nih. Dan gua sekarang kedatangan narasumber namanya Tika nih. Hai. Gimana kabarnya sekarang? Baik, alhamdulillah. Tunggu deh, Tika tuh nama asli atau emang panggilan aja? Nama asli dan panggilan. Oh, kalau nama aslinya kalau boleh tahu siapa sih? Kartika Agusti. Wih, bagus, Kartika Agustin. Berarti artinya kalau nggak salah nih ya, bintang dong. Ya, kok tahu sih? Oh, enggak sih. Emang gua bukannya tahu ya, gua so tahu aja karena ngeliat lu aja kayak bintang-bintang di langit sana. Masya Allah, bisa aja. Sekarang lagi sibuk apa nih? Kerja aja sih, fokus sama kerja dan kuliah juga. Oh, kuliah ngambil jurusan apa? Kuliah di, kurang ngambil jurusan manajemen. Berarti calon ini dong, calon manajemen keluarga kita aja. Berarti termasuk sekarang tuh wanita karir yang berpendidikan. Oh, Insya Allah. Uhti karir gitu. Gak nih, gue ngeliat lu tuh kayak ada yang beda aja. Gue pun kayak ada yang beda gitu. Udah lama ya kita nggak ketemu. Iya, udah lama banget gue nggak ketemu sama lu. Kayak ada yang beda. Semenjak kapan sih lu berubah begini? Kalau untuk berubahnya sih belum lama sih. Gue dari awal tahun 2018 gue memutuskan untuk berhijab. Oh, itu nih yang pengen gue tanyain banget. Tapi terserah ya mau jawab apa enggak. Maksudnya gini, apa sih hal yang bisa lu membuat lu jadi hijrah ke berhijab itu? Setahu gue sih cewek-cewek tuh agak sulit juga sih, nggak tahu juga alasannya kenapa. Alasan gue berhijab gitu maksudnya? Iya. Yang pertama sih pasti bukan karena laki-laki ya, atau maksudnya bukan dorongan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Itu yang pertama, dari diri sendiri, dan emang kayaknya udah dapet hidayah aja kali ya. Oh, berarti dapat hidayah tuh kayak yang di film-film gitu ya? Ya nggak sih, tapi sebelumnya emang memutuskan untuk berhijab juga. Sebenarnya hidayah sama ajab tuh beda nggak sih? Ya beda dong. Oh beda. Enggak, gua pernah lihat tuh acara di TV, judulnya hidayah, tapi kok ajab gitu. Ya kan gue bukan film-film yang ada di TV. Berarti beda ya? Berarti bukan karena lu kena ajab. Enggak kok. Emang apa ya, mungkin karena emang udah waktunya aja dikasih hidayah sama Allah gitu. Terus ada ini juga sih, salah satu teman gue yang baik banget yang mau ngingetin gue untuk berhijab juga. Bukan karena gue punya pacar lalu gue mau berhijrah atau gue juga sih. Yang penting sih, yang paling pentingnya sih dari diri sendiri. Ya pastinya dari diri sendiri. Iya sih. Buat lu pada nih yang sekarang cewek-cewek yang mau berhijrah, kata gua bener gak sih nih? Jangan nunggu dulu yakin. Soalnya banyak sih cewek mikirnya gini ya. Gua belum yakin nih buat berhijab atau gimana. Kata gua salah nggak sih kalau gitu? Menurut gua sih salah. Kalau nunggu yakin. Soalnya kenapa? Kalau nunggu yakin tuh sampai kapanpun kita nggak bakal yakin. Menurut gua gitu sih. Salah nggak sih? Bener banget. Karena sebenarnya sih kita jangan nunggu hidayah itu datang sebenarnya ya. Karena hidayah itu ya dijemput aja. Kan kita nggak tahu kan kita mati kapan. Nah, ya kan? iya sih. Bener kan? Kalau kita mati udah dalam keadaan suci sih it's okay, tanpa dosa. Kalau ternyata pada kenyataannya kita meninggal dalam keadaan imannya belum siap, terus pahalanya belum banyak, itu kan ya gimana gitu ya. Persiapannya ya dari diri sendiri dulu aja. Contohnya ya kayak menutup diri aja sih. Walaupun ya even gue belum 100% menutup diri banget sih sebenarnya. Cuman kan pelan-pelan sih kalau gue sih gitu. Oh iya sih. Menurut gue gini ya. Dibilang cantik cewek tuh bukan karena parasnya aja sih menurut gua. Ini kan gua perwakilan lah sebagai cowok. Kata gua sih bukan parasnya aja. Cowok-cowok sih di luar banyak yang suka tuh cewek yang pakaiannya pendek atau pakaiannya minim ya enggak. Menurut gua sih, cowok gua pribadi mewakili nama cowok-cowok itu cuman sebatas suka ngeliat ya. Tapi intinya intinya pada cowok-cowok tuh ya emang sukanya tuh yang buat dinikahin atau diseriusin ya maksud gua. Ya cewek-cewek berhijab atau luar dalamnya udah solehah lah dibilangnya. Bener nggak sih? Kalau gue nggak tahu ya pandangan laki-laki itu kan dengan perempuan itu kan beda kan. Cuman ya
Tapi balik lagi sih sebenarnya sama pribadinya masing-masing. Karena kan laki-laki itu kan ada yang kepengen perempuan yang begini, bener kata lo bilang tadi, ada yang kepengennya katanya walaupun gue brengsek juga tetap aja kalau nyari bini pengennya yang soleha gitu kan. Ini maksud gue gini, pandangan nih saat lu udah berhijrah gini, pandangan laki-laki ke lu tuh ada bedanya nggak sih? Pasti banget banyak banget perbedaannya. Contohnya apa tuh? Dulu kan gue sebelum berhijrah kan ya lumayan terbuka kan pakaiannya. Ya banyak banget lah laki-laki yang fuckboy gitu kalau zaman sekarang tuh fuckboy gitu yang goda-godain cuma sekedar goda-godain aja. Yang ini ya, yang sering ngomong ke cewek tuh kalau aku bakal serius gitu. Tapi kan dinikah-nikahin. Ya itu fuckboy bukan sih? Fuckboy banget mas. Fuckboy banget. Banyak sih kayak gitu contohnya kayak goda-godain aja gitu. Tapi ya sekedar itu aja. Nah semenjak berhijrah nih, alhamdulillahnya yang ngedeketin pun nggak sembarangan. Yang pertama yang ngedeketin nggak sembarang. Yang kedua orang juga jadi segan gitu kan untuk ngegoda tuh jadi segan gitu kan. Terus yang ketiga mungkin karena emang mereka ngeliat gue udah berubah secara penampilan gitu. Ya nggak kayak yang zaman dulu aja gitu tiba-tiba deket ngajakin pacaran enggak gitu. Sekarang tuh nggak gitu serius deh. Wih, berarti kalau dulu tuh banyak ya cowok-cowok kayak gitu ya, tiba-tiba kayak mungkin ya ngechat tuh tiba-tiba pacaran yuk, gitu bukan sih? Nggak gitu sih maksudnya, lebih kayak goda-godain terus deket, ada maksud tertentu gitu. Gua penasaran nih gini. Yang biasa dikata-katain cowok ke lu tuh ngegodainnya gimana sih? Mungkin buat pelajaran orang-orang yang di sana yang masih jomblo bisa jadi pelajaran sih. Jomblo. Pengalaman lu gitu maksudnya cowok tuh ngegodain lu tuh gimana sih? Banget sih. Yang bikin lu So sampai cantik lulu. banget gue. Yang bikin lu sampai lulu gitu. Itu dulu sebelum gue berhijab atau sekarang? Dulu yang kira-kira banyak-banyak cowok-cowok dinosaurus gitu. Ya pasti fisik ya. Kalau laki-laki yang modus-modus itu pasti fisik sih. Kayak lebih kayak memuji parasnya, cantik banget gitu atau bodinya oke banget gitu kayak dulu gitu. Karena mungkin emang dilihat dari penampilan kan masih terbuka gitu. Berarti kalau cowok yang ngomong gitu tuh lu secara tidak langsung luluh ya? Kayak tiba-tiba nih cowok tuh ngomong, "Ih, kok lu hari ini cantik banget." Dulu ya, karena menurut gue wanita itu makhluk yang harus dengan pujian. Tapi lu luluh itu kalau dia ngomong gitu. Kalau gue sih dipuji-puji gitu iya, tapi kayaknya perempuan semua kayak gitu deh. Enggak deh, kata gua tapi iya emang perempuan kayak gitu, tapi salah loh. Kalau ada cowok yang ngomong kayak, "Hari ini lu cantik banget." Kenapa harus luluh? Bukan. Berarti dia kemarin-kemarinnya jelek dong. Oh iya bener-bener. Nggak tahu sih, nggak kepikiran sama sih. Cuma ya kayak ya sekedar itu aja, goda-godain kayak gitu aja, modus-modusin kayak gitu. Kalau menurut lo nih ya, ini mah menurut lo pribadi, cowok yang dibilang kriteria lo lah, kayak gimana sih? Kriteria buat apa nih? Soalnya kan Ya buat jadi calon imam lo lah, yang setiap hari bisa nyium kening lo. Aja. Kriteria khusus banget sih sebenarnya nggak ada, karena gue juga nggak tahu sih. Dulu ya, waktu dulu nih zaman masih alay-alay gitu sih, pengennya mah punya laki tuh yang ganteng, pengennya punya laki yang banyak duitnya gitu. Tapi sekarang kayaknya semakin bertambahnya usia dan semakin dewasa mungkin ya pemikirannya, jadi tuh kayak Persepsi diri sendiri gitu ya, berubah ya jadinya ya. Kriteria yang dulu kan prioritas kriterianya itu kayak dari fisik ya, lebih dari fisik gitu. Sekarang sih enggak sih, cuma sekarang tuh lebih kayak ke tanggung jawabnya, itu yang pasti kan, karena kan kita kan nyarinya kan calon suami bukan pacar kan. Coba gua sebutin deh, lu sebutin satu-satu apa kriteria ini? Yang kriteria menurut lo cocok buat jadi calon imam lo? Satu. Yang paling penting bertanggung jawab. Satu tanggung jawab. Kedua? Yang kedua pekerja keras. Terus? Yang ketiga ya paling penting sih dua itu sih, sisanya sih. Oh jadi dua aja. Buat lo semua, kalau emang mau deketin doi, cuman dua persyaratannya gampang. Buat yang mau deketin Uhti kayak gini nih, masa lo nggak mau sih? Cuman dua apa sih tadi teh? Bertanggung jawab. Pekerja keras. Bertanggung jawab sama pekerja keras. Satu lagi. Apa? Seiman. Oh iya ya, pasti. Karena banyak sih yang nggak yakin, kayak beda keyakinan gitu nggak cocok. Gue pun pernah ngalamin itu apa? Gimana? Kayak beda keyakinan, guanya yakin, dianya nggak yakin. Oh, ada satu pertanyaan gua.
persepsi orang-orang Indonesia lah kasarnya ya. Kalau cewek Indonesia tuh ngapain gimana? sih cewek tuh pendidikannya tinggi-tinggi banget, toh ujung-ujungnya ke dapur-dapur juga. Menurut lo apa sih tanggapan lo? Tanggapan gue, yang pertama sebel banget dengernya. Karena kenapa sih harus punya mindset kayak gitu kan? Menurut gue nggak ada perbandingan ya antara perempuan dan laki-laki harus punya pendidikan tinggi atau enggak gitu. Karena kita juga kan nantinya maksudnya gimana? Even kita nanti setelah selesai pendidikan itu cuma jadi ibu rumah tangga ataupun berkarir itu kan semuanya kan pilihan gitu ya. Kalaupun nantinya cuma jadi ibu rumah tangga ya nggak ada masalah sih menurut gue. Karena jadi seorang ibu pun harus punya pendidikan yang lebih Yang gitu, tinggi lah. yang tinggi, terus harus punya wawasan yang banyak untuk anak-anaknya nanti. Oh, iya. Ya kan, karena kan ada kata bilang madrasah utama bagi anak-anak itu kan adalah seorang ibu. Oh iya, bener sih. Kata ada juga yang ngomong, mungkin persepsi keluarga gue sendiri atau gue sendiri ya, persepsi. Kata gue sih pelajaran yang paling masuk tuh bukan di sekolah atau di luaran. Kata gue pelajaran yang paling masuk ke anaknya itu dari ibu. Betul. Bener nggak sih ya? Kata gue sih benar. Bener banget, karena sebelum anak itu keluar dari rumah bertemu dengan orang banyak, pasti kan pelajaran yang paling banyak didapat itu di dalam rumah, gitu kan? Iya benar. Belajar akhlak, berbenah diri itu sebelum di sekolah itu kan pasti dari rumah dulu dong, dari orang tuanya dulu, ya kan? Karena perilaku yang paling banyak dicontoh dan paling sering dilihat itu perilaku orang tuanya sendiri. Iya. Gimana kita bisa mencontohkan hal-hal yang baik untuk anak kita kalau kita sendiri aja nggak punya akhlak yang baik gitu, nggak punya wawasan ilmu yang banyak, ya kan? Benar. Ya gitu. Jadi menurut gue salah banget sih orang yang punya persepsi kalau ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya di dapur. Menurut gue salah banget, karena nggak ada bedanya mau itu perempuan kayak mau laki-laki, kayak sekolah aja yang tinggi, setinggi-tingginya. Nggak usah Yaudah nih, ada gue ambil intinya aja, kalau salah ralat ya. Berarti buat lo semuanya nih, cewek yang masih mikir 2 kali buat sekolah tinggi-tinggi, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi? Toh tetangga ada yang ngomong, cuman baliknya ke dapur lagi. Kata Mbak Uti Tika tuh salah. Menurut gue sih juga, gue setuju sih. Gini loh, karena intinya aja nih, menurut gue yang diambil pelajaran dari Mbak Tika tuh gini loh, lu udah nikah tuh, anak lu tetap butuh pelajaran. Dan yang kata gua gini, pelajaran paling gampang masuk tuh yang dari ibu. Serius, benar nggak ya? Karena gini loh, percuma sekolah anak lu disekolahin di sekolahan mahal. Kalau anak lu unsurnya bandel atau gimana, kata gua nggak bakal masuk sih. Tapi kata gua kalau ke ibu tuh kayaknya seakan-akan sebandel apapun anak manapun bakal nurut, ya nggak sih? Iya benar banget. Kalau misalnya dilihat dari medis pun ya, 70% hormon kecerdasan anak itu diturunkan dari seorang ibu. Kalau kita lihatnya dari dunia medis ya, itu tuh ada loh ilmunya di medis. 70% hormon kecerdasan seorang anak itu diturunkan dari ibunya. Jadi kalau misalnya pengen punya anak-anak yang pintar, pengen punya anak-anak yang cerdas, ya kita sebagai seorang wanita yang nantinya akan menjadi seorang ibu harus punya otak yang cerdas juga. Oh iya. Tapi benar juga sih kayak gini nih ya. Ada cewek tuh gue pengen punya suami tuh ganteng, kaya, pinter, tapi dia pendidikannya kecil. Kata gue kayak gak ada timbal baliknya aja. Menurut gue gini, lu pengen sesuatu yang lebih, lu pun harus punya persiapan yang lebih juga. Istilahnya Ya kayak mancing aja gitu ya. Nah. Kalau pengen dapetnya ikan paus yang besar ya, umpannya harus yang enak juga, ikan salmon lah, jangan ikan teri. bener, Ya nggak sih? keren. Pokoknya ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya dari Mbak Tika. Oke? Sekarang gini nih, ada gue cuma sedikit pertanyaan aja sih tentang hal percintaan. Percintaan lu tuh kayak gimana sih? Apa berjalan mulus atau ada gejolak-gejolak atau banyak polisi tidur yang nggak pernah bisa dibangunin? Kalau tidur nggak bisa dibangunin. Percintaan gue gimana ya? Ya udah ya gitu aja. Kalaupun nantinya gue ketemu dengan seseorang yang nantinya bakal gue seriusin gitu hubungannya, nggak akan gue publish juga. Berarti lagi single dong? Gimana ya? Lagi single bro, lagi single nih. Single nggak sih? Single nggak ya? Single nggak ya? Gimana Wah, nih? berarti kalau emang lagi single, kesempatan lu pada besar nih. Cepat deketin ya. Gitu ya. Nanti lu ngomong-ngomong single gini ada yang marah lagi. Iya, pacar kalian itu. Pacar kalian itu yang marah. Balik lagi gini loh.
Maksud gua, lu pernah nggak sih ngalamin sesuatu hal yang menurut lu sendiri gak bisa lu lupain banget di masa hidup lu sampai saat ini, apa gitu? Hal ini dalam hal apa nih maksudnya? Ya pokoknya hal apa aja yang pokoknya sampai sedetik ini gitu ya. Dari lu baru ngerti dunia gitu ya sampai sedetik ini, apa sih hal yang gak bisa lu lupain banget sampai saat ini? Pernah nggak ngalamin itu? Pernah. Apa? Kasih something buat ibu. Gak bisa disebutin sih sesuatunya itu apa. Dan kalau menurut gue sih nggak begitu berarti, cuma kalau dilihat dari barangnya sih nggak begitu berarti, tapi gimana cara gue untuk mendapatkan hal itu yang bagi gue tuh sangat berarti. Usaha gue untuk ngebeliin apa yang mau orang tua gue mau itu tuh sangat berarti sih menurut gue. Oh, inilah intinya tuh kayak Jadi lu belum merasa memberikan kebahagiaan gitulah. Mungkin ya, apa itu salah kan? Karena gini ya, kalau misalnya kasih sayang orang tua itu kan nggak ada batasnya kan. Kita sebagai anak pun mau kita punya harta sebanyak apapun nggak mungkin bisa balas budinya ke mereka kan, nggak mungkin kan. Nah sebagai anak yang ingin berbakti ceritanya sama orang tua, kalau misalnya gue sih kayak lebih ada sedikit rezeki nih gitu kan, ya gue kasih aja apa aja nih yang orang tua gue mau gitu, dengan hasil kerja keras gue sendiri. Menurut gue itu salah satu pencapaian yang sangat lumayan sih dalam hidup gue, karena kan selama ini kan semasa sekolah tuh banyak ngerepotin mereka gitu kan. Sekarang kan alhamdulillah udah berpenghasilan sendiri dan alhamdulillah cukup gitu. Jadi ya cukup juga untuk ngasih mereka, dan itu menurut gue sih kebahagiaan yang nggak ada Nilainya lah ya di antara yang lain. Iya, nggak ada nilainya lagi. Tapi gini loh, itu yang susah banget sih. banyak juga ya mungkin segelintir orang lah bahkan nggak peduli loh. Lu sadar nggak sih di daerah kita tuh bahkan banyak yang nggak peduli tentang orang tuanya. Kayak gini loh, gue paling nggak suka tuh orang, lu satu pendapat gak sih sama gue yang misalnya gini, gue nggak suka tuh orang kayak bikin status pacaran ya, misalnya dia pacaran bikin status, dia udah tinggi nih, udah kaya atau punya segalanya, tiba-tiba dia bikin status tuh, makasih sayang udah nemenin aku dari nol. Wow, Kata gue sih itu pers banget ya saya. gue benci banget sih, kata gue gini loh, dia nggak pernah gitu, jarang banget gue ngeliat seseorang yang udah sukses atau gimana bikin status tuh, makasih ya mah, makasih ya pak, udah ngebimbing aku tuh sampai sini. Kayaknya nggak pernah, mereka malah inget tuh, Makasih ya sayang. makasih ya sayang udah nemenin dari nol. Sayang lu tuh apa anjir? Nemenin dari nol tuh maksudnya nemenin dari nol apa? Persepsi gue nemenin dari nol tuh ya lu dari bayi, dari hari-hari lu baru dipotong. Kata gue itu yang dari nol. Jadi harusnya sih persepsi orang Indonesia tuh rata-rata bikin status itu harus salah sih, jangan kayak gitu. Menurut gue gini, makasih ya mah udah nemenin aku dari nol sampai aku udah gede ngerti segalanya. Harusnya gitu sih menurut gua. Sependapat gak sih lu? Sependapat lah, sependapat. Tapi ya nggak munafik juga sih, mungkin itu karena lagi bucin-bucinnya ya. Jadi Bucin. Pasangan Bucin tuh artinya apa sih? Budak mecin apa aku mah? budak cinta kan? Oh, budak cinta ya? Budak cinta ya? Nggak tahu sih soalnya nggak. Gua juga soalnya kurang ngerti sama perbucinan karena percintaan gua tuh terlalu Pahit ya? abstrak aja. Oh, gue kira pahit loh. Jadi percintaan gua tuh ya intinya cuman gua sayang dia, dia sayang gua, udah itu aja sih. Oh, gue kira lo sayang dia nggak sayang lo gitu. Bahkan gua gini ya, ngerasa bukannya jijik atau gimana ya, kayak geli aja ngeliat orang-orang tuh bikin caption ya gitu kayak, ih, Mengagung-agungkan banget, pacarnya. gue lagi sama ini, gue lagi sama itu. Sedangkan banyak loh, bukan hal yang lumrah lagi gitu ya. Banyak banget orang-orang kayak gitu tuh yang nyokap bokapnya tuh di rumah tuh khawatir, atau nyokap bokap itu masih di sawah, masih nyangkul-nyangkul, ya nggak? Tapi anaknya udah Banyak gak sih kayak gitu menurut gua, tapi mereka kayak di hotel atau di tempat destinasi wisata di luar negeri, mereka ngomong tuh, makasih ya yang udah ini, udah itu. Tapi jarang banget mereka tuh foto-foto dengan orang tua. Mungkin ya nggak tahu juga sih ya, mungkin mereka di belakang yang ngajak orang tuanya atau gimana. Cuman jadi gambarannya gini loh, lebih baik yang di sosial media itu kayak lu sama orang tua, ya nggak? Yang sama pacar tuh menurut gua sih mending diem-diem aja. foto jadi gitu ya. Tahu-tahu lu udah persepsi aja. Setuju nggak sih kalau kayak gitu? Setuju dong. Setuju. Kalau itu setuju banget. Soalnya paling baik jasanya orang tua, tapi nggak
nggak menutup kemungkinan dan nggak munafik juga ya, namanya juga kan anak-anak zaman sekarang yang bucin-bucin itu kan, jadi apa ya, mengagung-agungkan pasangan tuh kayaknya tuh udah jadi hal yang biasa sih menurut gue. Emang kebanyakan apalagi anak-anak sosial media yang kayak hits banget di Instagram itu udah biasa banget sih memamerkan hubungan mereka, kemesraan mereka di sosial media. Coba gua minta satu pesen deh buat orang-orang yang terlalu berbucin-bucin tapi selalu melupakan orang tuanya. Apa sih, ada pesan nggak dikit-dikit? Ya berpikir dewasa aja, karena mungkin apa yang mereka lakukan saat ini itu karena mereka lagi apa ya, Mungkin gini ya, nggak selamanya tuh pacar tuh selalu ada. ya. Tapi kalau orang tua itu pasti akan ada pada saat situasi apapun, lo lagi di bawah, kayak lo lagi di atas, lo lagi senang, lo lagi sedih, itu pasti selalu ada orang tua di samping kita. Setuju banget sih, Ya, serius. benar. Kayak gini ya, ada orang mikir kalau terlalu dekat sama orang tua tuh kapan nyari pacarnya. Kata gua gini loh, ini menurut gua aja ya, terserah sih satu pendapat atau enggak kalian. Menurut gua gini loh, kalian dekat sama orang tua, ya enggak? Orang tua otomatis kalau udah sayang sama lu, pasti sayang orang tua, otomatis memberikan berkah, ya enggak? Nah, berkah orang tua tuh menurut gua bisa membuka segalanya, kayak rezeki, jodoh, ya enggak sih? Betul banget. Lagian ya udah sih, maksudnya kenapa terlalu mengkhawatirkan pasangan gitu. Menurut gue sih kayak hal-hal kayak gitu tuh nggak perlu terlalu dikhawatirkan sih, karena itu ya mengalir aja, nantinya mengalir aja. Ya lo pada fokus aja dulu sama apa yang lo mau capai. Misalnya lo tahu diri lah dikit gitu kan, sama ini kita belum bisa membagikan orang tua, ya lo fokus aja sekolah, berpendidikan gitu. Orang tua mana sih yang nggak senang anaknya berpendidikan gitu kan? Orang tua mana sih yang nggak senang lihat anak sukses? Lo fokuslah berkarir gitu. Nanti suatu saat nanti itu jodoh lo pasti akan ngikutin, karena percaya jodoh itu cermin diri kita. Oh iya benar sih, benar. Gini nih, kayak gue ada satu pertanyaan, bukan satu pertanyaan sih, kayak gue ngeganjel aja, kayak pengen nanya sama lu gitu. Paling lama lu pacaran tuh berapa bulan, berapa hari, berapa minggu, atau berapa tahun sih? Boleh gak sih kasih tahu ke gue? Boleh banget. Paling lama gue pacaran tuh 3 tahun. 3 tahun lama loh. Kok bisa? Apa masih sekarang? Udah enggak. Kok bisa sih? Ya udah, jadi ya udah aja kayak gitu. Oh mungkin beda komitmen kali ya? Udah nggak sejalan aja. Kalau dibilang Oh iya, kayak gini mungkin ya, kayak nggak sejalan tuh, kayak dia jalannya ke sawah, lunya jalannya ke jalan raya, jadi lupa aja gitu. Lupa aja gitu, ketinggalan aja gitu. Oh, Enggak enggak sih sampai apa ini? Pacar lo yang dulu tuh dimakan paus yang makan bapaknya Pinocchio? Enggak lah, udah nggak ini sih. Udah nggak sejalan aja. Kalau dibilang nggak cocok sih nggak mungkin ya. Masa nggak cocok berjalan 3 tahun? Kata-kata nggak sejalan tuh gimana sih? Maksudnya lu bisa jalan, dianya nggak bisa jalan atau gimana? Nggak sejalan itu dari segi pemikiran aja ya. Banyak hal yang nggak bisa dijelaskan di sini, tapi memang ya udah, kita juga bisa secara baik-baik dan sudah menjalankan hidupnya masing-masing. Berarti gini loh, nggak mungkin, gua nanya nggak mungkin itu kemungkinan dong. Lu 3 tahun tuh lama, pasti pernah dong ngerasain nggak bisa move on. Pernah. Tapi sekarang masih udah move on. Alhamdulillah. Dan lu berjuang dong ngilangin move on itu, biar move on gitu, ngilangin. Betul. Lu gini, gimana kalau nih misalkan ya, lu berusaha move on, lu bersikeras biar move on, dan ternyata jodohnya tuh mantan lu. Ya nggak bisa dihindari dong, karena itu jodoh itu udah takdir. Tapi kayak kan seakan-akan lu udah capek-capek move on, udah nggak inget dia, tiba-tiba jodohnya tuh dia. Gini ya. Dari awal gue putus. Gue pisah sama mantan gue tuh, gue sama sekali nggak pernah ngejek-jelekin, dan dia pun sebaliknya. Karena apa? Karena kita tuh nggak mau nantinya itu ketulah. Iya sih. Sama mulutnya sendiri. Kalau misalnya nanti kita ngomong nih sama orang-orang banyak ngejek-jelekin masalah kita, munafik dong nanti kalau di suatu hari ke depan ternyata kita balik lagi sama orang itu, kan malu di kita ini juga kan. Apa kata orang? Nanti pasti orang ada aja yang bilang, dulu lo ngejek-jelekin dia, dulu saya jelekin, sekarang balik lagi enggak gitu kan. Jadi lebih baik pisahnya itu baik-baik aja tanpa harus menjelek-jelekan. Toh nantinya kalau emang ternyata dia Takut jodohnya gitu gue ya. lagi, Karena nggak tutup kemungkinan juga dong. betul, karena kan kita nggak tahu jodoh itu kan Tuhan yang tahu kan, jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau memang nanti takdirnya dia jodoh sama gue, ya it's okay, karena emang kita putusnya juga
ya biasa aja, nggak ada permasalahan yang serius. Tapi sih nggak tutup kemungkinan ya, maksudnya yes, banyak orang-orang tuh yang baru putus, ya kan, baru putus nih, atau dia pacaran belum lama atau udah lama banget putus, kayak saling ngejelekin. Banyak sih kata gua. Terus gini loh, buat kalian semua nih, buat kalian kan yang anak bucin atau anak apalah lain bilangnya ya, kalau putus ya putus aja, gak usah ngejelek-jelekin. Karena gini, Karena lo pernah enak bareng coy. anjay itu boy. Karena lo pernah enak bareng. Karena lu pernah enak bareng. Ingat Maksudnya- kata-kata Ukti. Maksudnya enak bareng itu makan bareng. Iya begitu. Jalan-jalan bareng. Dan hal yang kerja bareng. iya, dan hal yang lain tuh kayak ya lu ngerti lah enaknya ngapain. Pacaran zaman sekarang gitu loh. Iya kan, pastinya kan kita kan sering mendiskusikan hal-hal yang Iya. itu kan, gitu loh maksudnya bapak ini tuh gitu tadi, nggak hal-hal yang Apalagi enak-enakannya tuh berdua. iya berdua. Contohnya kita tuh ngobrolin masa depan. Iya, contohnya juga kayak berbagi sedekah ke orang lain, 2 orang berdua gitu. Dan yang itulah. Ya gitu lah pokoknya, ya udahlah itu skip aja ya. Jadi intinya kalau udah bisa tuh ya udah bisa aja, nggak usah ngejelek-jelekin. Buat apa dijelek-jelekin kan? Mantan juga pernah jadi hal yang indah dalam hidup kita. Wah, benar ya sih. kan? Benar banget sih. Pernah saling membagi kebahagiaan bareng, pernah susah senang bareng juga. Pokoknya sih kata gua pernah berbagi segala rasa. Ya maksudnya gini, segala rasa tuh kayak rasa Bahagia, sedih, bahagia, rasa senang, rasa keringetan atau gimana, kayak keringetan tuh kayak gerah gitu Ya. kan. Pasti Panasan, pernah dong lu di rumah lu panasan. posisi AC lu mati tiba-tiba nih. Keringetan. Lu lagi berdua lihat TV gerah keringetan dong. Itu maksudnya guys. Itu kata gua jangan sih salah. kenangan yang paling diinget sama mantan tuh lu pernah keringetan bareng. Ya maksudnya habis maraton mungkin ya kan? Ya mungkin, atau habis lari pagi dikejar kuda. Ya kan bisa jadi, kita kan nggak tahu ya kan, Iya. karena kehidupan mereka masing-masing. Jadi ya udah, jadi nggak usah ngejek-jekin. Buat apa ngejek-jekin, karena emang udah pernah bahagia bareng. Ya udah, kalau nantinya nggak jodoh ya udah aja, biarin aja. Ada tips gak sih buat orang-orang nih yang putus sama pasangannya, susah banget move on-nya? Kan lu nih gampang nih move on nih. Ada tips gak sih caranya gimana? Kalau dibilang gampang sebenarnya enggak sih, mungkin karena gue tuh jarang banget expose ya tentang percintaan gue kalau sekarang ini. Jadi yang orang lain lihat mungkin kayaknya tuh gampang-gampang aja nih Tika move on gitu. Terus sebenarnya enggak, sama aja sih. Enggak mungkin kita tuh berhubungan sama orang sama 3 tahun terus lupa gitu aja, nggak mungkin. 3 tahun tuh waktu yang lama loh menurut gue. Jadi nggak mungkin secepat itu lupanya, pasti ada beberapa proses, ada fase di mana gue nantinya ingat lagi sama dia, tapi gue coba berusaha buat lupa. Ya tipsnya sih ini aja sih, cari kesibukan aja. Yang penting kita tuh berusaha buat mengalihkan pikiran kita yang tadinya tuh kepikiran sama hal ini, terus coba aja cari kesibukan lain kayak hobi apa, misalnya lo pada suka hobi nyanyi atau touring atau apa, coba aja lakuin itu. Insya Allah sih perlahan-lahan pasti lupa. Dengar tuh tips dari Batika. Kalau lu ngelakuin itu 100% lu bakal cepat move on. Jadi gini, satu deh menurut gua ya. Sekarang kan mungkin lu juga udah ngerasa dewasa ya. Ya enggak sih? Insya Allah. Pernah nggak sih ngerasa gini loh, maksudnya tuh ngerasa nggak mau kontekan terlalu lama. Bukan berarti lu bosen, bukan berarti lu kayak kesel sama pasangan lu, tapi kayak kontekan tuh apa adanya, kayak ngasih kabar doang. Pernah ngalamin itu nggak sih? Atau lagi di fase itu? Pernah ngalamin itu karena ya mungkin emang bener sih apa yang lo bilang tadi gitu, karena seiring berjalan usia gitu kan, pemikiran juga otomatis kan pastinya kan semakin maju dan semakin dewasa ya pastinya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kayak buang-buang waktu aja. Jadi kalau ngabarin juga kayak yang seperlunya aja. Kayak misalnya kita seharian ini habis beraktivitas nih, sibuk dong pastinya, sama-sama sibuk sama kerjanya masing-masing. Ya udah saling memaklumi aja. Nanti setelah itu baru berkabar gimana nih kerjaan hari ini gitu, atau gimana kabarnya atau gimana, paling kayak gitu aja. Cuma nggak intens banget di chatting gitu, nggak sealay dulu lah harus tiap menit setiap detik chattingan, nggak kayak gitu. Gua pernah lihat nih di Instagram lu pernah ngaper salah satu lagu. Itu suara lu asli bukan sih? Suara asli. Wih, keren sih. Gua udah tahu nih, mungkin subscriber gua belum tahu nih ya. Boleh dong dikit-dikit nyanyiin. Ini lagu apa nih? Ya yang lo bisa deh nyanyi apa nih?
Ini buat mantan nih. Mau harus gue musik apa? Ini lagu buat mantan. Coba deh, gue pengen dengerin. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal dia tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Ya, lu gue lagi menikmati indahnya dunia. Aduh, indahnya dunia, masya Allah. Udah itu aja Wah, buat parah mantan. sih, ya. Jadi itu intinya dari lagu itu. Ya udah jangan datang lagi. Gitu. Lo tahu kan susahnya gue move on. Tiba-tiba lo datang cuma bilang hai doang. Rusak move on setahun, guys. Wah, parah sih. Buat mantannya bener-bener nyesel nih, kata gua ya. Udah cantik, soleha, uhti-uhti modern, berpendidikan, dan satu bonusnya sih kata gua, suaranya merdu, asik bro didengarnya. Bikin cowok gue yang ngerasain sendiri nih. Lu nggak tahu lah rasanya gimana. Gue dengerin sendiri tuh kayak keringet panas dingin aja gitu. Pokoknya keringetnya tuh kayak di sini AC-nya nyala nih, tapi tiba-tiba keringetan aja gitu. Peres sih, lo peres sih. Enggak, serius. Lu denger sendiri tadi lagunya, suaranya tuh kayak gimana. Segitu cuman cover sedikit aja. Gue sebenarnya pengen banyak. Nantilah di luar video ini kita dengerin lagunya kita berdua ya. Dan sekarang kita gini nih, di akhir video lu udah denger ceritanya semua. Kalau emang lu mau tahu lebih lanjut, hubungin dia langsung aja. Atau boleh cek Instagramnya. Atau siapa tahu lu kriteria buat. Nih ada segmen tanya jawab. Gua nanya ke lu harus jawab secepat mungkin tanpa berpikir. Tapi nggak macam-macam kan? Ya enggak sih, agak-agak lah. Aduh, gue deg-degan nih. Cuman 3 pertanyaan kok. Oke. Makanan yang lo suka? Nih, Pernah ngapain aja pacaran? main bareng. Hal apa yang bikin lu keringetan berdua sama pacar? Olahraga. Lari pagi, lari siang, keringetan. Olahraga boy. Olahraga ingat. Olahraga coy, olahraga Ntar deh. itu sehat. Kalau sama gua ntar kita coba praktekin olahraganya gimana? Boleh pagi-pagi ya, lari pagi ya. Gak, kata gua sih olahraga paling sehat tuh malam bro. Gak beres. Ya udah, kita dimasuk di segmen tanya jawab subscriber. Sekarang udah banyak banget nih nanya-nanya subscriber gua buat lu juga dari followers IG gua ya. Oke. Oke, tanya jawab subscriber buat narasumber. Ini ada pertanyaan nih dari Ipaan. Kenapa nama lu Ipaannya hanya ada 2 sih? Dia nanya gini nih, gimana rasanya ditinggalkan? Menurut gua sih, kenapa lu tinggalkan? Karena lu jalan lambat. Iya. Yaudah, di pertanyaan kedua nih dari Bang Levan _ Rezendra. Mana sih nama lu susah banget bro dibacain. Kenapa nama lu gak diganti Muhammad Abdurrahman aja? Kenapa dong? Ketua geng Bubble. Kalau lu punya geng. Kejadian apa yang gak bisa dilupain? Mungkin dari geng Bubble itu beda. Ada. Paling memalukan. Apa tuh? Jadi ceritanya, ini kalau bilang panjang. Lu apa Pak? Apa sih yang membuat lu? Diri aja boleh kok buat. Iya, Apa? Jadi ceritanya, dulu itu zaman sekolah kan kita di sini aja suatu banget juga bukan sama PTN kan. Nah, itu ceritanya ini nama-nama blog yang gitu. Oh, iya. Yang pernah kita baru Coretan di tembok Pak. geng-geng yang pada masanya itu kita semua ada di sini yuk Bella ada di kelas yang hadir Oh, kalau bahasa zaman anak SMP ngolekin. ngolekin maka ada kelasnya kita namanya tuh kelas gue katanya sekali kalau yang di laga di depan sekolah di lapangan basket Sama guru? sama Serius? di bukan tinggi satu sekolah Wah. itu tuh lagi jadi istirahat anak SMP
udah kumpul anak SMP anak SMA itu lagi pada kumpul bagus Kacau sih. nanti begini kan kamu mau tajam Gua kalau jadi cowok jadi begitu nih nggak kebayang sih. Mungkin kalau gua mah ya suka gua sengaja. Tapi panjang itu. enggak lah Nggak jadi cuma malam aja itu. enggak lah yang kenakalan semua aja lah sekolah dia lagi kayak biar tadi itu aja sih dulu tuh apa itu habis sekolah keluar sampai sekolah tuh biasa Kamu satu sekolah tahu. ya dong apa sampai datang ya Mek, ada apa ini nggak ada apa-apa kok lagi Arfa Oh jadi ini berantem orang guru tuh tadinya nggak tahu kayak ini ngapain sih gitu samperin. Tapi akhirnya tahu. tahu gue kan BPS nanti di pada jadi tadi gue di sanksi buat perjanjian dan waktu aja gue kecil kan ya Itu doang. Tapi sih kalau gue jadi kepala sekolah ya kan, gue nggak bakal fokus ya. Gue bakal karena polis banget pak aku itu apa? Parah sih pengalamannya. parah sih itu tahu gue sih